Saudara sudah pernah mengajukan fasilitas Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum Sobat Ngopi. Video kali ini kita akan membahas terkait ketentuan mengenai insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Corona. Peraturan ini adalah PMK nomor 9/PMK.03/2021. Ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya PMK nomor 86. Ini berkaitan dengan perpanjangan insentif pajak. Langsung saja kita coba lihat pada bab 2 mengenai insentif PPh pasal 21. Ketentuannya kurang lebih masih sama dengan ketentuan yang sebelumnya. Kita coba lihat di pasal 3. Ayat 1, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kemudian ayat 2, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat. Nah, artinya ini masih sama dengan ketentuan yang sebelumnya bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan insentif dalam hal ini PPh 21. Ini kita coba lihat mengenai insentif PPh 21. Secara teknis masih sama dengan ketentuan yang sebelumnya. Sekarang kita coba membuka DJP online. Pada menu layanan di sini ada KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Nah, untuk permohonan penggunaan insentif kita bisa masuk ke layanan ini. Kita coba klik. Kita coba lihat apakah untuk permohonan ini sudah berubah didasarkan pada ketentuan yang terakhir yaitu PMK 9 tahun 2021. Seperti yang kita lihat di sini keterangannya masih mengacu pada PMK 86 tahun 2020. Ini tentu saja membingungkan bagi wajib pajak yang akan melakukan permohonan apakah permohonan ini sudah dapat dijalankan atau dimanfaatkan atau belum, mengingat nomor ketentuannya masih didasarkan pada PMK 86. Saya rasa ini masih seperti yang sebelum-sebelumnya ketika ada perubahan dari ketentuan di DJP online ini masih terlambat untuk melakukan apa. Kita lihat di sini merujuk pada DDTC News, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dirjen Pajak Iwan Juniardi mengatakan sistem tetap bisa menerima pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak sesuai dengan PMK 9 2021 meskipun dalam menu info KSWP DJP online masih memuat PMK 86/2020. Berdasarkan informasi ini, maka meskipun pada KSWP ini masih mengacu pada PMK 86 tahun 2020, kita masih dapat atau sudah dapat mengajukan permohonan untuk fasilitas PPh pasal 21 DTP. Muncul notifikasi untuk memasukkan kode keamanan, kita masukkan. Kita submit. Di sini terdapat informasi saudara sudah pernah mengajukan fasilitas PPh pasal 21 DTP PMK 86 2020. Nah, ini artinya bahwa wajib pajak sebelumnya sudah pernah mengajukan fasilitas PPh pasal 21 DTP ini. Ini kita coba klik, kita coba lihat juga. Kembali kita merujuk pada berita yang dilansir oleh DDTC News. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, kali ini Hestu Yoga Saksama, mengatakan notifikasi yang berisi informasi wajib pajak sudah pernah mengajukan fasilitas sebagaimana diatur dalam PMK 86/2020
menandakan permohonan atau pemberitahuan wajib pajak sudah masuk dalam sistem DJP. Itu berarti sudah valid, wajib pajak tersebut sudah terekam melakukan pemberitahuan pemanfaatan insentif. Sehingga menghimbau wajib pajak tidak perlu khawatir jika mendapatkan notifikasi tersebut. Dia memastikan informasi yang tertera dalam notifikasi bukan tanda penolakan dari pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak yang diatur dalam PMK 9 2021. Jadi tidak ada masalah jika dapat notifikasi sudah pernah mengajukan fasilitas. Masalah terjadi kalau notifikasinya menyatakan tidak setuju karena tidak berhak. Oke, jadi ketika notifikasinya seperti tadi, bahwa wajib pajak sudah pernah mengajukan permohonan insentif PPh 21 ini, wajib pajak tidak perlu khawatir, artinya permohonan sudah ada di sistem. Kemudian untuk PPh pasal 25 juga masih didasarkan pada PMK 86 2020. Kemungkinan masih sama seperti itu. Dan yang terakhir itu saya sudah sempat coba berkaitan dengan insentif SKB PPh pasal 22 impor. Nah, ini sudah pernah saya proses dan saya mohonkan. Nah, untuk untuk SKB PPh 22 impor ini bisa diproses, namun surat yang diterbitkannya masih didasarkan pada PMK 86. Kita coba lihat suratnya. Karena sebelumnya sudah pernah saya ajukan permohonan, paling saya bisa tunjukkan surat hasil dari permohonan penyampaian insentif SKB PPh 22 atas impor. Baik Sobat Ngopi, nah terkait surat keterangan bebas atas PPh pasal 22 impor dari permohonan insentif yang kita ajukan melalui KSWP, terbit surat ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketentuan masih mengacu pada PMK 86 tahun 2020. Namun berdasarkan informasi tadi yang kita lihat pada berita dan konfirmasi dari DJP bahwa meskipun pada keterangan masih mencantumkan PMK 86, namun sesungguhnya sudah bisa digunakan berkaitan dengan perubahan ketentuan yang baru didasarkan pada PMK 9. Baik, video kali ini untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang masih merasakan kebingungan sama seperti saya terkait dengan permohonan pada KSWP yang masih muncul pada ketentuan yang lama yaitu PMK 86. Untuk Sobat Ngopi yang setuju jika saya membuat video-video seperti ini terkait dengan informasi atau berita-berita terbaru, silakan tulis komen di bawah dan jangan lupa share video ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih, semoga Sobat Ngopi semua sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.